Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desa Fitria dari kelas 06 SMJP 003. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen operasi, saya akan mempresentasikan materi mengenai kesalahan peramalan dan regresi korelasi. Materi yang akan kita bahas yaitu pengertian dan tujuan peramalan, kesalahan peramalan, langkah-langkah sistem peramalan, metode analisis peramalan, 3 metode peramalan, metode regresi dan korelasi, regresi linier sederhana, koefisien korelasi sederhana, metode korelasi Rank-Spearman. Pengertian dan tujuan peramalan. Menurut Sofyan Aswari 1993, peramalan merupakan seni dan ilmu dalam memprediksi kejadian yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Dengan menggunakan peramalan, dengan menggunakan peralatan, metode-metode peramalan, maka akan memberikan hasil peramalan yang lebih dipercaya ketepatannya. Karena masing-masing metode peramalan berbeda-beda, maka penggunaannya harus hati-hati, terutama dalam pemilihan metode untuk penggunaan kasus tertentu. Kesalahan peramalan. Terdapat beberapa perhitungan yang biasa digunakan untuk menghitung kesalahan peramalan atau error forecasting total. Perhitungan ini digunakan untuk membandingkan model peramalan yang berbeda, juga untuk mengawasi peramalan dan sekaligus untuk memastikan peramalan berjalan dengan baik. Hanken Witcher 2005, di dalam teknik forecasting yang menggunakan data kuantitatif sering terdapat data berupa runtun waktu tertentu, yang dimana biasa terdapat error atau kesalahan yang dilakukan oleh teknik forecasting. Oleh sebab itu, dibutuhkan metode untuk mengukur seberapa error atau kesalahan yang dapat dihasilkan oleh metode forecasting untuk dipertimbangkan kembali sebelum membuat keputusan. Ada pula kegunaan dari metode mengukur error forecasting, yaitu 1. Mengkomparasi akurasi dari 2 atau lebih metode forecasting yang dipakai, 2. Mengukur reliabilitas dan manfaat dari metode forecasting yang dipakai, 3. Mencari metode forecasting yang paling optimal bagi organisasi atau perusahaan. Langkah-langkah sistem peramalan. Langkah-langkah tersebut termasuk dalam manajemen permintaan yang disebut juga sebagai konsep dasar sistem peramalan, yaitu menentukan tujuan dari peramalan, memilih item independent demand yang akan diramalkan, menentukan horizon waktu dari peramalan baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang keempat, memilih model peramalan. Yang kelima, memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, validasi model peramalan. Yang ketujuh, membuat peramalan. Yang kedelapan, mengimplementasi hasil-hasil peramalan. Yang kesembilan, memantau keadaan hasil peramalan. Metode analisis peramalan. Yang pertama ada peramalan kualitatif. Yang peramalan kualitatif ini dimaksud sebagai peramalan yang didasarkan pada data kualitatif masa lalu. Biasanya peramalan secara kualitatif ini didasarkan atas hasil penyelidikan seperti pendapat salesman, pendapat sales manager, pendapat para ahli, dan survei konsumen. Yang kedua, peramalan kuantitatif, yaitu peramalan didasarkan atas data penjualan pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat bergantung pada metode yang dipergunakan dalam peramalan tersebut. Selanjutnya, 3 metode peramalan. Pertama, metode Mean Absolute Deviation atau MAD, di mana kesalahan dihitung dengan mengambil jumlah nilai absolut dari setiap kesalahan peramalan dibagi dengan jumlah periode data. Rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut. Yang kedua ada metode Mean Square Deviation atau MSD, di mana nilai kesalahan dihitung dengan menggunakan rata-rata selisih kuadrat antara nilai yang diramalkan dan diamati. Rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut. Dan yang ketiga, metode Mean Absolute Percent Error atau MAPE, di mana kesalahan dihitung dengan menggunakan rata-rata diferensiasi absolut antara nilai yang diramal dengan nilai aktual dan dinyatakan sebagai presentase nilai aktual. Rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut.
Contoh dari metode MAD, MSD, dan MAPE. Contoh soalnya yaitu berikut ini merupakan tabel penjualan PT Bumi Jaya. Pada tabel ada kolom bulan, kolom penjualan, dan kolom peramalan. Hitunglah MAD, MSD, dan MAPE. Perhitungan MAD. Dari tabel tersebut kita copy lagi sama ada kolom bulan, penjualan, peramalan, dan kita tambahkan kolom deviasi absolut. Menghitungnya itu mulai dari bulan kedua karena di bulan pertama tidak ada peramalan. Caranya diambil dari nilai penjualan di bulan kedua dikurangi nilai peramalan di bulan kelima. Hasilnya adalah 5. 250 dikurangi 255 sama dengan 5. Begitu pula seterusnya sampai bulan ke-6 dan didapatkan jumlah nilainya 70. MAD sama dengan 70 dibagi 5 sama dengan 14. Selanjutnya adalah MSD. Sama seperti metode sebelumnya, hanya saja kolom yang ditambahkan adalah deviasi kuadratkan 2. Untuk perhitungannya dimulai dari peramalan dari bulan kedua sama seperti sebelumnya, dihitung dari nilai penjualan bulan kedua dikurangi nilai peramalan bulan kedua. Hasilnya minus 5 pangkat 2 sama dengan 25. Begitu pula seterusnya, dan nilai yang diperoleh yaitu 1450. MSD sama dengan 1459 dibagi 5 sama dengan 290. Selanjutnya metode MAP. Sama seperti metode sebelumnya, hanya saja kolom yang ditambahkan adalah 100 dikali deviasi absolut dibagi aktual. Dimulai dari bulan kedua, 100 dikali 5 dari hasil pengurangan 250 dikurang 255 dibagi 250 dari nilai penjualan. Didapatkan hasil 2%. Begitu pula seterusnya sampai bulan ke-6 dan diperoleh hasil 22,47%. MAP sama dengan 22,47% dibagi 5 sama dengan 4,49%. Selanjutnya ada metode regresi dan korelasi. Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Korelasi adalah salah satu teknik analisis dalam statistika yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Metode regresi korelasi berdasarkan persamaan regresi. Persamaan regresi adalah persamaan matematik yang memungkinkan peramalan nilai suatu peubah tak bebas atau dependent variable dari nilai peubah. Bebas yaitu independent variable, diagram pencar, secret atau disebut juga secret diagram. Diagram yang menggambarkan persebaran nilai-nilai observasi peubah tak bebas dan peubah bebas. Nilai peubah bebas ditulis pada sumbu X, sumbu horizontal, dan nilai peubah tak bebas ditulis pada sumbu Y, sumbu vertikal. Nilai peubah tak bebas ditentukan oleh nilai peubah bebas. Metode regresi dan korelasi berdasarkan jenis regresi. Regresi linear sederhana. Analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi, suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independent variable. Sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut terkait atau dependent variable. Yang kedua ada regresi linear berganda. Model regresi dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut dengan multiple linear regression.
Metode regresi dan korelasi berdasarkan jenis korelasi. Yang pertama ada korelasi sederhana, teknik statistika yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan juga dapat mengetahui bentuk hubungan keduanya dengan hasil bersifat kuantitatif. Yang kedua ada korelasi parsial, metode pengukur keeratan hubungan korelasi antara variabel bebas dan tak bebas dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Yang ketiga ada korelasi ganda, bentuk korelasi yang digunakan untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel, 2 atau lebih variabel independen atau variabel dependen. Selanjutnya regresi linear sederhana. Metode kuadrat terkecil atau least square method merupakan metode yang paling populer untuk menetapkan persamaan regresi linear sederhana. Bentuk umum regresi linear sederhana ini yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Y untuk peubah tak bebas, X untuk peubah bebas, A untuk konstanta, B untuk kemiringan. Sebagai contoh soal, diketahui hubungan biaya promosi X dalam jutaan rupiah dan Y volume penjualan dalam ratusan juta liter. Dapat dinyatakan dalam persamaan regresi linear berikut, Y sama dengan 2530 ditambah 1053X. Perkiraan volume penjualan jika dikeluarkan biaya promosi sebesar 10 juta. Jawabannya Y sama dengan 2530 ditambah 1053X. X-nya sama dengan 10, Y-nya sama dengan 2,53 ditambah 1053 dikali 10 sama dengan 2,53 ditambah 10,53 sama dengan 13,06 dalam ratusan juta liter. Volume penjualan sama dengan 13,06 dikali 100 juta liter. Selanjutnya, koefisien korelasi. Koefisien korelasi atau R merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel. Berikut ini adalah rumus dari koefisien korelasi. Selanjutnya, menurut Sarwono tahun 2006, interval keeratan korelasi antara variabel yaitu yang pertama R sama dengan 0, tidak ada korelasinya. Yang kedua, kurang dari 0 sampai dengan 0,25, korelasinya sangat lemah sekali. Yang ketiga, kurang dari 0,25 sampai 0,50, korelasinya cukup. Yang keempat, kurang dari 0,50 sampai dengan 0,75, korelasinya kuat. Yang kelima, 0,75 sampai dengan 0,99, korelasinya sangat kuat. Dan terakhir, keenam, R sama dengan 1, korelasinya sempurna. Metode korelasi ring Spearman. Metode korelasi ring ini dikemukakan oleh Carl Spearman pada tahun 1904. Korelasi Spearman ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel dengan data minimal ordinal atau data numerik atau interval atau rasio, namun tidak berdistribusi normal. Korelasi Spearman dinotasikan dengan RS. Terdapat dua hal yang dibahas dalam korelasi, yaitu pertama, mengukur derajat keeratan hubungan atau koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi berkisar min 1 sampai dengan 1. Korelasi positif, koefisien antara 0 sampai 1 menuju arah hubungan yang sama atau berbanding lurus. Korelasi negatif, koefisien antara min 1 sampai 0 menunjukkan arah hubungan yang terbalik atau berlawanan. Yang kedua, menguji signifikan hubungan atau uji hipotesis. Dalam perhitungan korelasi Spearman, terdapat data harus dalam bentuk ranking, sehingga jika data masih bertipe numerik, maka harus dikonversikan menjadi bentuk ranking. Untuk menghitung koefisien korelasi rank yang dinotasikan dengan RS, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Nilai pengamatan dari dua variabel yang akan diukur hubungannya diberi jenjang. Bila ada nilai pengamatan yang sama, dihitung jenjang rata-ratanya.
Setiap pasangan jenjang dihitung perbedaannya. Perbedaan setiap pasangan jenjang tersebut dikuadratkan dan dihitung jumlahnya. Nilai RS, koefisien korelasi Spearman, dihitung dengan rumus. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik dalam pengucapan atau kesalahan kalimat dan kata-kata. Semoga presentasi kali ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.